Saudaraku, selama konflik antara bangsa Israel dengan Palestina yang dikuasai oleh Hamas, adalah di mana Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengatakan salah satu tujuan perang ini berkomitmen untuk memulangkan semua sandera dari Gaza. Kemudian Netanyahu berkata, bangsa Israel berhak untuk melanjutkan perang ini di jalur Gaza ini, apabila perlu. Kami sangat memikirkan semua warga kami yang disandra sekarang. Bagaimana cara dan kebijakan kami harus melalui perang dan mengalahkan Hamas, agar warga kami yang disandra dapat pulang kembali, untuk hidup bersama dengan keluarganya, di negeri kami yang kami cintai ini. Selagi kami bisa, kami akan terus berusaha dan berjuang. Ini adalah tanggung jawab kami, untuk rakyat Israel. Setelah beberapa waktu perang berjalan terus, maka Netanyahu mengumumkan, agar gencatan senjata sementara dilakukan. Dengan bertujuan, agar para sandera dipulangkan. Namun pernyataan itu tidak ditanggapi oleh Hamas dengan serius, maka perang antara bangsa Israel dengan Palestina di jalur Gaza terus berkelanjutan, dengan penuh kekuatan dari segala sudut di jalur Gaza. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, benar-benar mengenal dan mengayomi rakyatnya penuh kasih dan pengorbanan. Lebih mengejutkan lagi, pemerintahan Benyamin Netanyahu, membesarkan visinya lagi, yaitu mengubah wajah Timur Tengah, dengan istilah, Israel Raya. Tujuan visinya ini, mengambil kembali tanah mereka yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham, yaitu tanah Kanaan digambarkan terbentang dari Sungai Nil ke Sungai Efrat, yang kini mencakup wilayah Israel, tepi barat dan Gaza, Yordania, serta bagian selatan Suriah dan Lebanon. Tanah ini menjadi salah satu penyebab utama penjajahan Israel terhadap Palestina. Tertulis di Kitab Kejadian 12 ayat 1-3. Saudaraku, sebagai pemimpin menekankan bahwa ia bukan hanya sekedar gembala biasa saja, melainkan satu-satunya gembala yang setia, sejati, dan penuh kasih yang sungguh-sungguh untuk memperhatikan domba-dombanya. Sebagai gembala bukan hanya berujuk pada intelektualnya dan pengetahuannya saja, melainkan berujuk pada keakraban yang mendalam, pribadi dan intim. Tidak memperlakukannya sebagai orang yang jauh dan individu tanpa nama. Ia akan mengenal setiap orang secara pribadi dalam kehidupan mereka. Saudaraku, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita kembali dari kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat 14, di mana Allah Bapa sangat mengenal setiap orang secara pribadi dan menyebut mereka miliknya. Dengan mencerminkan hati Allah yang penuh kasih, menunjukkan bahwa Dia bukan sekadar penguasa, melainkan Bapa yang mengenal dan peduli kepada anak-anaknya. Demikian juga di dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, adalah gembala yang baik. Yesus sangat mengenal kita, dan dekat dengan kehidupan kita. Selain itu, bahwa firman Tuhan ini juga sebagai penghiburan yang luar biasa bagi kita. Dia tahu pergumulan kita, kelemahan kita, dan kebutuhan kita. Dan karena kita mengenalnya, kita dapat percaya bahwa Dia akan selalu menuntun kita ke arah yang benar. Bila ada si iblis merusak iman kita dan hubungan kita dengan Tuhan, maka dia akan meremukkan kepalanya. Maka akhirnya, sebagai pengingat yang indah bahwa Yesus bukan sekadar pemimpin atau guru, Dia adalah gembala pribadi kita, yang mengenal kita, mengasihi kita, dan menuntun kita di setiap langkah. Tuhan memberkati. Shalom.